Swastiastu, perkenalkan nama saya Iketut Joni Pramanda Putra, NPM saya 2132 Izinkan saya memaparkan materi pertama dari chapter 3 oleh kelompok 2. Saya akan menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Verizon dan AT&T adalah dua perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika Serikat. Selain komunikasi suara, pelanggan mereka menggunakan jaringan mereka untuk menjelajahi internet, mengirim pesan email, teks, video, dan lain sebagainya. Semua produk dan layanan ini bersifat digital. Persaingan dalam industri ini sangat ketat dan cepat berubah. Dua perusahaan ini berusaha untuk saling mengalahkan dengan menyempurnakan jaringan nirkabel, telepon rumah, dan internet berkecepatan tinggi mereka, dan memperluas jangkauan produk, aplikasi, dan layanan yang tersedia bagi pelanggan. Di sini Verizon lebih memilih menginvestasikan besar-besaran dananya untuk bisa meluncurkan teknologi seluler generasi keempat atau biasa disebut dengan 4G. Pengembalian dari investasi 4G Verizon masih belum pasti. Sedangkan di sini AT&T lebih memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memanfaatkan inovasi teknologi mereka. Itulah alasan AT&T mengontrak Apple Computer untuk menjadi jaringan eksklusif untuk iPhone-nya. Hal ini ternyata membuat AT&T lebih unggul daripada Verizon pada saat itu. Pelanggan ponsel pintar sangat diinginkan karena mereka biasanya membayar biaya bulanan yang lebih tinggi untuk paket layanan data nirkabel. iPhone menjadi sangat populer sehingga pengguna terlalu memaksakan jaringan AT&T. Seiring dengan banyaknya pelanggan, AT&T menyebabkan banyaknya komplain seperti jaringan yang lambat. Untuk menangani permintaan yang melonjak, AT&T dapat meningkatkan jaringan tanpa kabelnya, tapi itu akan melumpuhkan keuntungannya. Cenderung bahwa AT&T akan harus menghabiskan sekitar 5-7 miliar US dollar untuk membawa jaringan hingga kualitas Verizon. Di sini Verizon melihat peluang untuk bisa menggeser dominasi AT&T dengan melakukan kerjasama dengan Apple di tahun 2010, yang sangat memungkinkan pelanggan AT&T berpindah ke Verizon dengan harapan menemukan jaringan yang lebih baik, dan juga Verizon melebarkan sayapnya pada operasi Google Android yang bersaing baik dengan iPhone. Dengan atau tanpa iPhone, jika ponsel Android Verizon penjualannya terus meningkat, keseimbangan persaingan akan kembali bergeser. Di sini dapat kita simpulkan bahwa Verizon dan AT&T menggambarkan beberapa cara bahwa sistem informasi memberi bantuan usaha bersaing dan juga tantangan mempertahankan keunggulan kompetitif, di mana kedua perusahaan beroperasi sangat ramai dan kompetitif. Perusahaan berlomba-lomba untuk menyediakan beragam layanan untuk memenuhi tantangan bertahan dan berkembang di lingkungan ini. Masing-masing perusahaan berfokus pada strategi kompetitif yang berbeda dengan menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya, pada 3.1 yaitu Organization and Information System. Sistem informasi dan organisasi mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan bisnis perusahaan. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi baru. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi adalah kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor mediasi, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Lihat juga pada gambar, saya mengambil contoh pada kasus Verizon. Sistem informasi yang dimiliki Verizon melihat adanya peluang ketika AT&T melemah. Ketika banyaknya komplain terkait jaringan yang lambat, maka di sini sistem informasi akan menjadi peran penting dalam Verizon mengambil keputusan, seperti melakukan kerjasama dengan Apple dan Android dengan jaringan 4G yang dimilikinya. Di sini berarti membuktikan bahwa sistem informasi dan organisasi mempengaruhi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Anda tidak akan dapat merancang sistem baru dengan sukses atau memahami sistem yang ada tanpa memahami organisasi bisnis Anda sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu organisasi. What is
What is an organization? Organisasi adalah struktur sosial formal yang stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan keluaran. Modal dan tenaga kerja adalah faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan. Organisasi atau perusahaan mengubah input ini menjadi produk dan jasa dalam produksi fungsi. Produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan sebagai imbalan untuk input pasokan. Organisasi adalah badan hukum formal dengan aturan dan prosedur internal yang harus mematuhi undang-undang. Organisasi juga merupakan struktur sosial karena merupakan kumpulan elemen sosial seperti halnya sebuah mesin memiliki struktur khusus susunan dari katup, poros, dan bagian lainnya. Selanjutnya, akan menjelaskan feature of organization atau fitur-fitur dalam organisasi. Semua organisasi modern memiliki karakteristik tertentu. Mereka adalah birokrasi dengan pembagian kerja dan spesialisasi yang jelas. Organisasi mencoba untuk merekrut dan mempromosikan karyawan berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalisme. Organisasi ini mengabdikan diri pada prinsip efisiensi, memaksimalkan output dan menggunakan input yang terbatas. Itu lain dari organisasi termasuk proses bisnis mereka, budaya organisasi, politik organisasi, lingkungan sekitar, struktur, tujuan, konstituen, dan kepemimpinan. Semua fitur ini mempengaruhi jenis sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Baik, saya akan menjelaskan fitur organisasi yang pertama yaitu rutinitas dan proses bisnis. Semua organisasi termasuk perusahaan bisnis menjadi sangat efisien karena para individu dalam perusahaan dikembangkan atau biasanya secara rutin untuk memproduksi barang dan jasa. Rutinitas ini seringkali disebut dengan SOP, yang berarti aturan jelas, prosedur, dan praktik yang telah dikembangkan untuk melakukan sesuatu dalam berbagai situasi. Sebagai pekerja, mempelajari hal ini akan membuat mereka menjadi lebih produktif dan efisien serta bisa mengurangi biaya selama periode yang bersangkutan. Misalnya ketika Anda mengunjungi dokter, resepsionis memiliki serangkaian rutinitas yang berkembang dengan baik untuk mengumpulkan informasi dasar dari Anda. Perawat memiliki serangkaian rutinitas yang berbeda untuk mempersiapkan Anda menghadapi wawancara dengan dokter. Dan dokter memiliki serangkaian rutinitas yang akan dikembangkan dengan baik untuk mendiagnosis Anda. Yang kedua itu ada politik organisasi. Orang-orang dalam sebuah organisasi dipekerjakan pada posisi yang berbeda, dengan kemampuan dan spesialisasi yang berbeda. Sebagai hasilnya, mereka secara alami mempunyai pandangan yang berbeda tentang sumber daya dan hukuman. Perbedaan ini berarti bagi manajer dan pekerja bagi hasil mereka. Dalam berpolitik internal untuk sumber daya kompetisi dan konflik, kesulitan terbesar dalam pengembangan organisasi adalah anti terhadap politik. Sebagai contoh, organisasi politik yaitu politik organisasi, maksud saya, eee, itu adalah sebuah perusahaan. Misalnya, dalam perusahaan ada promosi pegawai yang dilakukan oleh atasan. Setelah seorang pegawai melakukan berbagai macam teknik lobbying dalam melakukan pendekatan kepada atasan agar mendapatkan promosi. Contoh seperti ini merupakan salah satu politik dalam organisasi. Yang ketiga itu ada budaya organisasi atau organizational culture. Semua organisasi memiliki dasar tak tergoyahkan, tidak dipertanyakan yang menentukan tujuan dalam produk mereka. Budaya organisasi mencakup serangkaian asumsi tentang produk apa yang harus dihasilkan organisasi, bagaimana seharusnya memproduksinya, di mana, dan untuk siapa. Umumnya asumsi budaya ini diterima begitu saja dan jarang diumumkan atau dibicarakan secara publik. Sebagai contoh, terkait budaya organisasi sebuah perusahaan yang menetapkan transparansi keuangan perusahaan tersebut merupakan sebuah budaya organisasi yang positif. Selanjutnya yang keempat, yaitulah lingkungan organisasi. Organisasi berada di dalam lingkungan tepat
mereka memperoleh sumber daya dan menyediakan hasil akhir berupa barang dan jasa. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, organisasi bersifat terbuka, serta bergantung pada kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya. Di sisi lain, organisasi dapat mempengaruhi lingkungannya. Sistem informasi adalah instrumen penting untuk pemindahan lingkungan dengan membantu para manajer dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar dan memerlukan respon perusahaan. Pada umumnya, lingkungan berubah lebih cepat daripada organisasi. Teknologi baru, produk baru, perubahan nilai dan rasa dalam masyarakat. Banyak dari hal ini yang disebabkan karena peraturan pemerintah yang baru, yang menimbulkan tekanan-tekanan pada budaya, politik, dan orang-orang di organisasi manapun. Sebagian besar organisasi tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Tampaknya prosedur, operasi standar, konflik yang timbul akibat perubahan-perubahan, ancaman terkait nilai budaya yang telah ada, mencegah organisasi dalam melakukan perubahan yang signifikan. Selanjutnya itu ada disruptive teknologi atau teknologi pengganggu. Teknologi yang mengganggu atau disrupsi teknologi dalam produk pengganti yang memiliki kinerja lebih baik daripada produk yang pernah dihasilkan sebelumnya. Contoh seperti mobil yang menggantikan kuda sebagai pengangkut, mesin pengolah kata yang menggantikan mesin tik, dan iPod yang menggantikan CD player. Dalam kasus tersebut, banyak industri bisnis yang kehilangan bisnis mereka. Teknologi yang mengganggu ini semakin meluas di pasaran, biasanya karena menghasilkan manfaat yang lebih baik dan memiliki harga yang lebih murah ketimbang produk yang dihasilkan sebelumnya. Drive penyimpanan adalah satu contohnya. Hard disk kecil yang digunakan pada PC semakin meluas pasaran dengan menawarkan harga yang lebih murah untuk media penyimpanan digital bagi file-file yang berukuran kecil. Beberapa perusahaan masih mampu menciptakan teknologi-teknologi sejenis ini yang saling bersaing dalam memperoleh keuntungan. Teknologi yang mengganggu ini sangat cepat dan efisien dalam menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan. Dalam jangka panjang, perusahaan yang pertama kali menemukan teknologi yang mengganggu ini belum tentu memperoleh keuntungan jika mereka kekurangan sumber daya untuk mengeksploitasi teknologi tersebut dan gagal melihat kesempatan yang ada. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Jenis sistem informasi yang Anda temukan dalam organisasi bisnis dan sifat-sifat masalah yang berhubungan dengan sistem tersebut seringkali mencerminkan jenis struktur organisasi. Sebagai contoh, dalam birokrasi profesional seperti rumah sakit, jarang sekali ditemukan penanganan sistem rekam medis pasien secara paralel. Dengan begitu, dalam sebuah rumah sakit tidak biasa untuk menemukan sistem pencatatan pasien oleh petugas administrasi, yang lain oleh dokter, dan yang lainnya oleh staf seperti seorang perawat dan pekerja sosial. Pada dasarnya, struktur organisasi depend atau tergantung pada jenis usaha seperti apa dalam sebuah organisasi tersebut. Semakin berbeda organisasi tersebut, struktur organisasinya juga berbeda. Yang terakhir itu fitur organisasi lainnya. Organisasi memiliki tujuan dan menggunakan cara yang berbeda-beda dalam meraih tujuan tersebut. Beberapa organisasi memilih tujuan yang bersifat memaksa. Contohnya penjara. Yang lainnya memiliki tujuan berdasarkan manfaat di organisasi bisnis. Misalnya memiliki tujuan yang bersifat normatif atau mengatur organisasi yang melayani kelompok-kelompok yang berbeda atau memiliki pemegang kepentingan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya bertujuan menguntungkan para anggotanya, sedangkan yang lain bertujuan menguntungkan klien, pemegang saham, atau masyarakat. Cara untuk membedakan organisasi adalah dari performa dan teknologi yang digunakannya. Beberapa organisasi melakukan pekerjaan pokok yang bersifat rutinitas yang dapat diringkas menjadi rangkaian aturan formal. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Kadek Bramdika Ada, NPM 21321250013. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Bagaimana sistem informasi berdampak pada organisasi dan perusahaan bisnis serta dampak ekonomi. Sistem informasi telah menjadi alat integral, online, interaktif, yang sangat terlibat dalam operasi menit ke menit dan pengambilan keputusan organisasi besar. Selama dekade terakhir, sistem informasi secara fundamental telah mengubah ekonomi organisasi dan sangat meningkatkan kemungkinan untuk mengatur pekerjaan. Dampak ekonomi. Dari sudut pandang TI mengubah biaya relatif modal dan biaya informasi. Teknologi sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang dapat menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Dampak ekonomi lainnya seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, dan efektivitas dan efisiensi pekerjaan jadi meningkat. Dampak organisasi dan perusahaan. Sistem informasi berdampak pada organisasi. Teknologi informasi dengan mengurangi biaya untuk memperoleh dan menganalisis informasi memungkinkan organisasi untuk mengurangi biaya agensi karena menjadi lebih mudah bagi manajer untuk mengawasi lebih banyak karyawan. Dengan mengurangi biaya manajemen secara keseluruhan, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan sambil menyusutkan jumlah manajer menengah dan pekerjaan administrasi. Contoh nyata dampak sistem informasi pada organisasi, kegiatan koordinasi seperti memproses pesanan atau melacak inventaris dengan sedikit pegawai dan manajer. Perkenalkan, nama saya Kudus Yang Dana, NPM 2132 12 50 14. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak organisasi dan perilaku. Dampak organisasi dan perilaku, teori yang didasarkan pada sosiologi organisasi yang kompleks juga memberikan beberapa pemahaman tentang bagaimana dan mengapa perusahaan berubah dengan penerapan aplikasi teknologi informasi yang baru. Teknologi informasi meratapkan organisasi. Penelitian perilaku telah berteori bahwa teknologi informasi memfasilitasi perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberdayakan karyawan tingkat bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Teknologi informasi mendorong hak pengambilan keputusan lebih rendah dalam organisasi karena karyawan tingkat bawah menerima informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan tanpa pengawasan. Perubahan ini berarti bahwa rentang manajemen kontrol juga telah diperluas, memungkinkan manajemen tingkat tinggi untuk mengelola dan mengendalikan lebih banyak pekerjaan. Sistem informasi dapat mengurangi jumlah tingkatan dalam organisasi dengan memberikan informasi kepada para manajer untuk mengawasi sejumlah besar karyawan dan memberikan wewenang lebih besar untuk mengambil keputusan kepada karyawan tingkat lebih rendah. Organisasi pasca industri. Teori pasca industri lebih didasarkan pada sejarah dan sosiologi daripada ekonomi, juga mendukung gagasan bahwa teknologi informasi harus meratakan hierarki. Dalam masyarakat pasca industri, otoritas semakin bergantung pada pengetahuan dan kompetensi dan bukan hanya pada posisi formal. Oleh karena itu, bentuk organisasi menjadi datar karena pekerja profesional cenderung mengelola diri sendiri dan pengambilan keputusan harus menjadi lebih terdesentralisasi karena pengetahuan dan informasi menjadi lebih luas di seluruh perusahaan. Memahami perlawanan organisasi terhadap perusahaan. Sistem informasi dapat mempengaruhi siapa melakukan apa kepada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam suatu organisasi. Bahwa sistem informasi baru memerlukan perubahan perilaku, rutinitas individu dan dapat menyakitkan bagi mereka yang terlibat, dan memerlukan pelatihan ulang dan upaya tambahan yang mungkin atau mungkin tidak dikompensasi. Ada beberapa cara untuk memvisualisasi resiliensi organisasi.
menggunakan bentuk berlian untuk menggambarkan karakter, teknologi, dan organisasi yang saling terkait dan saling menyesuaikan di sini. Perubahan teknologi diserap, dibelokkan, dan dikalahkan oleh pengaturan tugas organisasi, struktur, dan orang-orang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sri Chandra Sakyamuni, NPM 2132125015. Yang saya akan bahas yaitu tentang internet dan organisasi. Internet memiliki dampak penting pada hubungan antara banyak perusahaan dan entitas eksternal dan bahkan pada jaringan organisasi proses bisnis di dalam perusahaan. Internet memiliki keunggulan utama bagi organisasi di antaranya, internet dapat meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Internet mampu menurunkan biaya transaksi dan agensi yang dihadapi sebagian besar organisasi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Bagus Alit Mahayana dengan nomor NPM 2132125016 akan melanjutkan presentasi dengan materi implikasi untuk desain dan pemahaman sistem informasi. Sistem informasi memiliki banyak manfaat dalam suatu organisasi. Agar manfaat yang diinginkan dapat diperoleh dengan maksimal, tentunya sistem informasi harus dibuat dengan desain yang tepat dan dapat dipahami oleh seluruh anggota organisasi di mana sistem informasi tersebut akan digunakan. Organisasi pusat perlu mempertimbangkan beberapa faktor dalam perencanaan sistem informasi yang akan dibuat. Faktor tersebut antara lain: yang pertama, lingkungan organisasi di mana sistem informasi akan digunakan. Lingkungan organisasi sangat berpengaruh terhadap suatu sistem informasi. Tentunya, antara organisasi satu dengan yang lainnya akan berbeda. Seperti lingkungan rumah sakit yang menggunakan sistem informasi untuk mencatat rekam medis pasien, defekta pengadaan, dan lainnya akan berbeda dengan lingkungan hotel yang menggunakan sistem informasi untuk koordinasi staf pegawai, mencatat customer, mencatat sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Sehingga sistem informasi perlu dibuat dengan tepat sesuai dengan lingkungan suatu organisasi. Yang kedua ada struktur organisasi, mulai dari hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Pada struktur organisasi, sistem informasi perlu disesuaikan dengan organisasi terkait. Sebagai contoh, struktur organisasi rumah sakit akan berbeda dengan hotel, di mana rumah sakit terdiri dari direktur, dokter spesialis, perawat, apoteker, asisten apoteker, dan lainnya. Hotel juga memiliki struktur organisasi tersendiri, mulai dari owner, general manager, executive assistant manager, room division, accounting, staff, dan lainnya. Yang ketiga, ada budaya organisasi dan politik. Budaya organisasi dan politik akan disimpan oleh sistem informasi dan disebarkan dalam suatu organisasi, agar dapat menjadi pedoman pada seluruh anggota, yang berkaitan dengan norma-norma, nilai-nilai, dan cara kerja. Tentu dalam hal ini, rumah sakit dan hotel akan berbeda budaya organisasi politiknya. Rumah sakit akan mengutamakan keselamatan pasien, sedangkan hotel akan mengutamakan kenyamanan pasien. Yang keempat ada tipe organisasi dan gaya kepemimpinan. Dalam tipe organisasi dan kepemimpinan, hendaknya perlu pembuatan sistem informasi yang sesuai agar dapat digunakan dengan nyaman oleh suatu organisasi. Banyak tipe organisasi dan gaya kepemimpinan yang tentunya akan berbeda antara organisasi satu dengan yang lainnya. Contohnya, rumah sakit dan hotel merupakan organisasi formal, menggunakan bahasa dan pemberian informasi secara terstruktur. Hal ini akan berbeda dengan tipe organisasi non-formal, seperti kumpul acara makan bersama. Di sini tidak memerlukan sistem informasi yang formal dan terstruktur. Yang kelima ada kelompok utama yang dipengaruhi sistem
dan sikap pekerja yang akan menggunakan sistem. Hal yang dimaksud di sini adalah para pimpinan yang akan menggunakan sistem sebagai media informasi dari staf, dan para staf yang akan memberikan informasi secara sistematis ke atasan. Hal ini termasuk dalam bagaimana cara pegawai suatu organisasi akan menggunakan sistem informasi guna memberikan laporan kepada atasan. Hal ini akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Saya ambil contoh kembali rumah sakit dan hotel. Rumah sakit memiliki tata cara pemberian informasinya tersendiri, yang akan berbeda dengan tata cara pemberian informasi di hotel. Yang keenam, jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis di mana sistem informasi dirancang untuk membantu. Sistem informasi dalam suatu organisasi akan dirancang sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk membantu tugas, keputusan, dan proses bisnis. Rumah sakit dan hotel memiliki rancangan sistem organisasi tersendiri guna membantu dalam proses bisnisnya. Dengan 6 faktor ini diharapkan implikasi sistem informasi dapat didesain sesuai dengan organisasi tempat sistem akan digunakan. Demikian presentasi saya dengan materi implikasi untuk desain dan pemahaman sistem informasi. Om Swastiastu. Saya, Idewa Ayu Meranggi Surya Darmayani, dengan NIM 2132125025017. Saya akan menjelaskan tentang Using Information System to Achieve Competitive Advantage. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Hampir di setiap industri, kita akan menemukan bahwa beberapa perusahaan melakukan hal yang lebih baik daripada kebanyakan perusahaan lain. Dalam artian, selalu ada perusahaan yang menonjol. Perusahaan dengan keunggulan kompetitif biasanya memiliki akses ke sumber daya khusus yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, atau dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien, menghasilkan pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, atau pertumbuhan produktivitas atau efisiensi yang lebih tinggi. Semuanya yang pada akhirnya dalam jangka panjang memiliki nilai penilaian pasar saham yang lebih tinggi daripada pesaing mereka. Sebagai contoh, di industri otomotif, Toyota dianggap sebagai pemain yang unggul. Dalam retail online, Amazon adalah pemimpinnya. Dalam retail offline, ada Walmart sebagai pengecer terbesar di dunia. Dalam musik online, iTunes Apple dianggap sebagai pemimpin dengan lebih dari 75% pasar musik yang diunduh. Selanjutnya akan muncul pertanyaan, mengapa beberapa perusahaan yang melakukan hal tersebut lebih baik daripada perusahaan lain? Bagaimana mencapai keunggulan kompetitif? Dan bagaimana dapat menganalisis bisnis dan mengidentifikasi keunggulan strategisnya? Salah satu jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah model kekuatan kompetitif Michael Porter. Porter Competitive Process Model. Model kekuatan kompetitif Porter. Bisa dibilang, model yang paling banyak digunakan untuk memahami keunggulan kompetitif adalah model kekuatan kompetitif Michael Porter. Dapat dilihat pada gambar di slide. Model ini memberikan pandangan umum tentang perusahaan, pesaingnya, dan lingkungan perusahaan. Dalam model kekuatan kompetitif Porter, posisi strategis perusahaan dan strateginya ditentukan tidak hanya oleh pesaing dengan pesaing langsung tradisionalnya, tetapi juga oleh 4 kekuatan lain dalam lingkungan industri, seperti pendatang pasar baru atau new market entrance, produk pengganti atau substitusi produk, pelanggan atau customer, dan pemasok atau supplier. 5 competitive forces save the fate of the firm. Yang pertama, ada traditional competitor. Yang kedua, ada new market entrance. Ketiga, ada substitusi produk dan service. Yang keempat, ada customer. Yang kelima, ada supplier.
Yang pertama, traditional competitor. Perusahaan yang sudah ada berbagi ruang pasar. Semua perusahaan berbagi ruang pasar dengan pesaing lain yang terus-menerus merancang cara baru, yang lebih efisien untuk berproduksi dengan memperkenalkan produk dan layanan barunya mereka. Dan berusaha menarik pelanggan dengan mengembangkan merek mereka dan membebankan biaya peralihan pada para pelanggan. Yang kedua, new market entrants. Perusahaan baru memiliki keunggulan tertentu seperti tidak terpaku pada peralatan lama dan motivasi tinggi. Dengan kerugian seperti keahlian yang kurang dan pengenalan merek yang sedikit. Beberapa industri memiliki hambatan masuk yang lebih rendah, yaitu biaya yang lebih rendah bagi perusahaan baru untuk memasuki lapangan. Yang ketiga, substitusi produk dan servis adalah produk pengganti yang mungkin digunakan oleh pelanggan jika harga yang kita tetapkan menjadi terlalu tinggi. Misalnya, layanan telepon internet dapat menggantikan layanan telepon tradisional. Semakin banyak produk dan layanan pengganti di industri kita, semakin sedikit kita dapat mengontrol harga dan meningkatkan margin keuntungan. Yang keempat adalah customer. Kekuatan pelanggan tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan pesaing, atau jika mereka dapat memaksa bisnis dan pesaingnya untuk bersaing hanya pada harga di pasar yang transparan, di mana hanya ada sedikit diferensiasi produk dan semua harga diketahui secara instan, dalam artian seperti di internet. Yang kelima, ada supplier. Semakin banyak pemasok berbeda yang dimiliki perusahaan, semakin besar kontrol yang dapat dilakukan terhadap pemasok dalam hal harga, kualitas, dan jadwal pengiriman. Selamat malam semuanya. Saya Ermiani Golta dengan NIM 2132125018. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Dalam strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif terdapat 4 poin besar atau 4 strategi yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kepemimpinan biaya rendah, lalu yang kedua ada diferensiasi produk, yang ketiga ada fokus pada segmen pasar yang lebih spesifik, dan yang keempat memperkuat keintiman pelanggan dan pemasok. Kita mulai dengan kepemimpinan biaya rendah. Kepemimpinan biaya rendah yakni sistem informasi untuk mencapai biaya operasional terendah dan harga terendah tanpa mengurangi keuntungan. Contohnya di sini adalah Walmart. Walmart sendiri merupakan perusahaan Amerika Serikat yang terkemuka yang operasikan jaringan department store. Walmart selalu menjaga harga tetap rendah atau murah dan rak dengan baik. Mereka menggunakan sistem pengisian yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi, sistemnya seperti ini. Walmart mengirimkan pesanan untuk barang dagangan baru langsung ke pemasok segera setelah konsumen membayar pembelian mereka di kasir. Nah, sensor penjualan mencatat kode batang setiap item yang melewati konten kasir dan mengirimkan transaksi pembelian langsung ke komputer pusat di kantor pusat Walmart. Kemudian, komputer mengumpulkan pesanan dari semua toko Walmart dan mengirimkannya ke pemasok. Nah, pemasok sendiri dapat mengakses data penjualan dan inventaris Walmart menggunakan teknologi web. Karena sistem mengisi ulang inventaris dengan kecepatan kilat, Walmart tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk memelihara inventaris besar pasar di gudangnya sendiri. Sistem ini juga memungkinkan Walmart untuk menyesuaikan pembelian item toko untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sistem pengisian terus-menerus Walmart juga merupakan contoh dari sistem respon pelanggan yang efisien yang secara langsung menghubungkan perilaku konsumen dengan distribusi dan produksi serta rantai pasokan. Sistem pengisian berkelanjutan Walmart memberikan respon pelanggan yang begitu efisien. Itu yang pertama, lalu yang kedua ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah sistem informasi untuk memungkinkan produk dan layanan baru
atau mengubah kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan yang sudah ada. Di sini contohnya ada 3, yakni Google, PayPal, dan Apple. Contoh pertamanya yaitu Google. Google terus memperkenalkan layanan pencarian baru dan unik di situs webnya, seperti Google Maps. Lalu kedua ada PayPal. PayPal adalah perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik. Ini menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas seperti cek atau wesel pos. Lalu berikutnya ada Apple. Apple sendiri menciptakan iPod, yakni pemutar musik digital portable yang unik, dan kemudian ditambah layanan musik web online yang unik, di mana lagu dapat dibeli di situsnya. Apple sendiri terus berinovasi dengan menciptakan iPod multimedia, komputer tablet iPad, dan pemutar video iPod. Lalu yang ketiga ada fokus pada segmen pasar yang lebih spesifik. Adalah sistem informasi untuk memungkinkan fokus pada pasar tertentu dan melayani pasar sasaran yang sempit ini lebih baik daripada pesaing. Nah, contohnya sendiri adalah sistem ONQ pada Hotel Hilton. Sistem ONQ adalah pusat TI dari strategi manajemen hubungan pelanggan dari Hilton itu sendiri selama 2 tahun, yang resminya dikenal sebagai pelanggan benar-benar berarti. Nah, sistem ONQ Hilton Hotel menganalisis data terperinci yang dikumpulkan tentang tamu yang aktif di semua propertinya untuk menentukan preferensi atau alternatif setiap tamu dan keuntungannya untuk setiap tamu itu sendiri. Hilton menggunakan informasi ini untuk memberikan hak istimewa tambahan kepada pelanggannya. Salah satu contohnya seperti keterlambatan check-out. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada memperkuat keintiman pelanggan dan pemasok, yakni sistem informasi untuk mempererat hubungan dengan pemasok dan mengembangkan keintiman dengan pelanggan. Contohnya di sini adalah Amazon.com. Amazon akan melacak preferensi pengguna untuk pembelian buku dan CD, dan kemudian merekomendasikan judul yang dibeli oleh orang lain kepada pelanggannya. Nah, hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemasok ini meningkatkan biaya peralihan dan loyalitas kepada perusahaannya sendiri. Itulah keempat strategi dari sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iketut Yadnya Wirama, NPM 213-212-5019. Saya akan mempresentasikan materi tentang dampak internet terhadap kompetitif keuntungan. Internet merupakan temuan teknologi yang dapat memberikan dimensi-dimensi keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, keunggulan strategis, yang kedua, keunggulan taktis, dan yang ketiga, keunggulan operasional. Internet dapat disebarluaskan melalui media sosial sehingga berpengaruh terhadap semua aspek dan tatanan perilaku seseorang atau perusahaan untuk merealisasikan segala keinginan serta tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, kita harus memahami sistem dan cara kerja internet yang dapat meningkatkan pendapatan serta keuntungan kompetitif bagi perusahaan di dalam mentransformasikan strategi dengan media internet.
sinergi, kompetensi inti, dan jaringan strategi berdasar. Sistem informasi dapat meningkatkan kinerja keseluruhan unit bisnis ini dengan mengedepankan sinergi dan kompetensi inti. Sinergi merupakan penggabungan pasar dan keahlian yang berdampak terhadap pengurangan pembiayaan dan menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan. Kompetensi inti di mana aktivitas perusahaan dapat memimpin dalam industri. Kompetensi inti tergantung kepada pengalaman organisasi atau terdapatnya orang-orang penting. Kompetensi inti di mana karyawan dapat menghasilkan pengetahuan atau dapat memanfaatkan pengetahuan. Strategi jaringan berdasar dapat membantu perusahaan secara strategis dengan mengambil keuntungan dari ekonomi jaringan yang dapat mengubah organisasi sebagaimana produk, pelayanan, dan prosedur operasinya, mendorong organisasinya menuju pola perilaku baru. Penggunaan teknologi informasi dalam situasi sinergi. Misalnya, mengakuisisi countrywide financial memungkinkan Bank of America untuk memperluas bisnis pinjaman hipoteknya dan untuk memanfaatkan sejumlah besar pelanggan baru yang mungkin tertarik dengan kartu kredit, perbankan konsumen, dan produk keuangan lainnya. Sistem membantu bisnis meningkatkan kompetensi. Misalnya, Procter dan Gamble, pemimpin dunia dalam manajemen merek dan inovasi produk konsumen, menggunakan serangkaian sistem untuk meningkatkan kompetensi intinya. 4 dasar strategi kompetitif. Yang pertama, kepemimpinan berbiaya rendah. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, fokus pada ceruk pasar. Dan yang keempat, hubungan pelanggan dan pemasok. Saya akan jelaskan mulai yang pertama. Kepemimpinan berbiaya rendah. Perusahaan dapat memanfaatkan sistem informasi untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar dengan harga rendah. Dengan sistem informasi, perusahaan juga bisa menekan biaya operasional serendah-rendah mungkin. Beberapa perusahaan yang menggunakan sistem informasi yaitu Walmart dan Dell Computer. Yang kedua, diferensiasi produk. Diferensiasi produk sangat diperlukan agar konsumen dapat membedakan produk perusahaan Anda secara detail dengan produk perusahaan lain yang sejenis. Yang ketiga, fokus pada ceruk pasar. Dengan sistem informasi dapat berfokus pada pasar khusus dan melayani pasar dengan sasaran sempit. Sistem informasi juga memungkinkan perusahaan menganalisa pola pembelian pelanggan, selera pelanggan, preferensi dengan cukup dekat sehingga sistem pemasaran lebih efektif dan efisien untuk sasaran pasar yang lebih kecil. Yang keempat, hubungan pelanggan dan pemasok. Sistem informasi dapat digunakan untuk mempererat hubungan pelanggan dengan pemasok dan mengembangkan jalinan keakraban kedua pihak. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Mariata, NPM 213-212-5020. Saya akan menyajikan chapter 3.4 Using Systems for Competitive Advantage
management issues, sustaining competitive advantage, aligning IT with business objective. Sistem informasi strategis sering mengubah organisasi serta produk, layanan, dan prosedur operasinya, mendorong organisasi ke dalam pola perilaku baru. Berhasil menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif adalah tantangan dan membutuhkan koordinasi yang tepat dari teknologi, organisasi, dan manajemen. Keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Keunggulan kompetitif yang diberikan sistem strategis tidak selalu bertahan cukup lama untuk memastikan profitabilitas jangka panjang, karena pesaing dapat membalas dan meniru sistem strategis. Keunggulan kompetitif tidak selalu berkelanjutan. Pasar, harapan pelanggan, dan perubahan teknologi. Globalisasi telah membuat perubahan ini semakin cepat dan tidak terduga. Internet dapat membuat keunggulan kompetitif menghilang dengan sangat cepat karena hampir semua perusahaan dapat menggunakan teknologi ini. Sistem strategis klasik, sistem reservasi komputerisasi, SABRE, American Airlines, sistem ATM Citibank, dan sistem pelacakan paket FedEx diuntungkan dengan menjadi yang pertama di industri mereka. Kemudian sistem saingan muncul. Amazon.com adalah pemimpin e-commerce, tetapi sekarang menghadapi persaingan dari eBay, Yahoo, dan Google. Sistem informasi saja tidak dapat memberikan keuntungan bisnis yang bertahan lama. Sistem awalnya dimaksudkan untuk menjadi strategis, sering menjadi alat untuk bertahan hidup yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang bertahan dalam bisnis, atau mereka dapat menghambat organisasi dari membuat perubahan strategis penting untuk kesuksesan masa depan. Menyelaraskannya dengan tujuan bisnis. Penelitian tentang TI dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa semakin berhasil suatu perusahaan dapat menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnisnya, semakin menguntungkannya, dan B, hanya 1/4 perusahaan yang mencapai keselarasan TI dengan bisnis. Sekitar setengah dari keuntungan perusahaan bisnis dapat dijelaskan dengan penyelarasan TI dengan bisnis. Laffman 2003. Sebagian besar bisnis salah. Teknologi informasi berjalan dengan sendirinya dan tidak melayani kepentingan manajemen dan pemegang saham dengan baik. Alih-alih pelaku bisnis mengambil peran aktif dalam membentuk TI untuk perusahaan, mereka mengabaikannya, mengklaim tidak memahami TI, dan mentolerir kegagalan di bidang TI hanya sebagai gangguan untuk diselesaikan. Perusahaan seperti itu membayar harga yang mahal dalam kinerja yang buruk. Perusahaan dan manajer yang sukses memahami apa yang dapat dilakukan TI dan cara kerjanya, mengambil peran aktif dalam membentuk penggunaannya dan mengukur dampaknya terhadap pendapatan dan laba. Daftar periksa manajemen untuk membentuk sistem strategis analis. Untuk menyelenggarakan TI dengan bisnis dan menggunakan sistem informasi secara efektif untuk keunggulan kompetitif, manajer perlu melakukan analis sistem strategis untuk mengidentifikasi jenis sistem yang memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan mereka. Manajer harus mengajukan pertanyaan berikut. 1. Bagaimana struktur industri tempat perusahaan ini berada? Yang mencakup di dalamnya apa saja kekuatan kompetitif yang bekerja di industri? Apakah dasar persaingan kualitas harga atau merek? Apa arah dan sifat perubahan dalam industri?
bagaimana industri saat ini menggunakan teknologi informasi, apakah organisasi berada di belakang atau di depan industri dalam penerapan sistem informasinya. Selanjutnya yang kedua, apa rantai nilai bisnis perusahaan dan industri untuk perusahaan tertentu ini, yang mencakup di dalamnya bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan melalui harga dan biaya transaksi yang lebih rendah ataupun kualitas yang lebih tinggi. Apakah ada tempat dalam rantai nilai di mana bisnis dapat menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dan keuntungan tambahan bagi perusahaan? Apakah perusahaan memahami dan mengelola proses bisnisnya menggunakan praktek terbaik yang tersedia? Kemudian, apakah perusahaan memanfaatkan kompetensi intinya? Apakah rantai pasokan industri dan basis pelanggan berubah dengan cara yang menguntungkan atau merugikan perusahaan? Dapatkah perusahaan mendapatkan keuntungan dari kemitraan strategis dan jaringan nilai, di mana dalam rantai nilai sistem informasi akan memberikan nilai terbesar bagi perusahaan? Yang poin terakhir, 3, sudahkah kita menyelaraskan TI dengan strategi dan tujuan bisnis kita? Di sini kita dianjurkan, sudahkah kita mengartikulasikan strategi dan tujuan bisnis kita dengan benar? Apakah TI meningkatkan proses dan aktivitas bisnis yang tepat untuk mempromosikan strategi ini? Dan terakhir, apakah kita menggunakan metrik yang tepat untuk mengukur kemajuan menuju tujuan tersebut? Om Swastiastu. Baik, saya akan melanjutkan bagian dari pembahasan sebelumnya. Yang saya akan bahas adalah isu manajemen yang muncul saat mengelola transisi strategis. Perkenalkan, nama saya Kadek Novia Swastiani, NPM 2132125021. Transisi sendiri merupakan sebuah proses yang dilalui untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru karena adanya perubahan, yaitu bagaimana beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, transisi strategi sendiri sangat baik untuk keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Bila kita lihat serta mengadopsi jenis sistem strategis yang telah dibahas pada chapter ini, perusahaan membutuhkan perubahan tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, serta proses bisnis itu sendiri, yakni perubahan sosioteknikal, di mana saya akan jelaskan sosioteknikal sistem sendiri merupakan suatu pendekatan desain kerja organisasi yang kompleks yang mengakui interaksi antara manusia dan teknologi. Dengan kata lain, sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem bersama-sama, yakni sistem teknik dan sosial. Perubahan inilah yang mempengaruhi baik elemen sosial dan elemen teknik yang dianggap sebagai transisi strategis pergerakan antar tingkat di dalam sistem sosioteknis itu sendiri. Perubahan semacam inilah yang seringkali menyebabkan timbulnya kekaburan batasan-batasan di dalam organisasi, baik internal dengan eksternal. Sebagai contoh, bila mana sebuah perusahaan antara para pemasok dan pelanggannya tidak memiliki batasan yang jelas, hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan itu sendiri, karena pemasok dan pelanggan menjadi terhubung erat dan memungkinkan untuk saling berbagi tanggung jawab. Nah, dalam hal inilah
Peran manajer mungkin perlu untuk merancang proses bisnis yang baru untuk mengordinasikan aktivitas-aktivitas perusahaannya baik dengan para pelanggan, pemasok, dan organisasi ataupun perusahaan lainnya. Dalam kata lain, transisi strategis ini membutuhkan pengelolaan transisi strategis yang baik, karena dalam pengelolaan transisi strategis sendiri akan menimbulkan permasalahan di dalam manajemen itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Nikomang Desyana Supandewi, NPM 213212522. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Hanson Miss Project, Management Decision Problems, Improving Decision Making Using a Database to Clarify Business Strategy. Improving Decision Making Using Web Tools to Configure and Price an Automobile. Hanson Miss Project. Proyek-proyek di bagian ini memberikan Anda pengalaman langsung dalam mengidentifikasi sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis, menganalisis faktor organisasi yang memengaruhi sistem informasi perusahaan, yang menggabungkan diri menggunakan database untuk meningkatkan pengambilan keputusan tentang strategi dan menggunakan alat web untuk mengkonfigurasi dan menentukan harga mobil. Management Decision Problems. Masalah keputusan manajemen. Biasanya, contohnya, Mrs. Inc. melalui anak perusahaannya mengoperasikan sekitar 800 department store di Amerika Serikat. Toko retailnya menjual berbagai barang dagangan termasuk pakaian dewasa dan anak-anak, aksesoris, kosmetik, perabotan rumah tangga, dan peralatan rumah tangga lainnya. Manajemen senior telah memutuskan bahwa kebutuhan Messi untuk menyesuaikan barang dagangan lebih banyak dengan selera lokal dari segi warna, ukuran, merek, dan gaya pakaian, dan barang dagangan lainnya harus didasarkan pada pola penjualan di setiap toko Messi. For example, toko di Texas mungkin menyediakan pakaian dalam ukuran yang lebih besar dan warna yang lebih cerah daripada yang ada di New York atau Macy's di Chicago State Street. Mungkin menyertakan lebih banyak variasi warna riasan untuk menarik pembeli yang lebih trendy. Bagaimana sistem informasi dapat membantu manajemen Messi menerapkan strategi baru ini? Bagaimana data apa yang harus dikumpulkan oleh sistem ini untuk membantu manajemen membuat keputusan? Merchandising yang mendukung strategi ini. Improving decision making. Di sini saya akan menjelaskan dua improving decision making using a database to clarify business strategy, yaitu meningkatkan pengambilan keputusan menggunakan database untuk klarifikasi strategi bisnis. Dalam latihan ini, Anda akan menggunakan perangkat lunak database untuk menganalisis transaksi reservasi. Salah satu contoh untuk hotel, dan menggunakan informasi itu untuk menyempurnakan bisnis hotel, strategi, dan kegiatan pemasaran. Strategi dan kegiatan pemasaran. The President's Inn adalah hotel kecil berlantai 3 di Samudra Atlantik, di mana
10 kamar menghadap ke samping jalan, 10 kamar memiliki jendela jeruk yang menawarkan pemandangan laut terbatas, dan 10 kamar yang tersisa di depan hotel menghadap ke laut, di mana bisnis telah berkembang dengan mantap selama 10 tahun terakhir. Sekarang direnovasi total. Penginapan menggunakan paket akhir pekan romantis untuk menarik pasangan paket liburan. Bagian pertama organisasi manajemen dan perusahaan jaringan untuk menarik keluarga muda dan paket diskon hari kerja untuk menarik bisnis penjelajah. Pemilik saat ini menggunakan reservasi dan pembukuan manual sistem yang telah menyebabkan banyak masalah. Terkadang dua keluarga telah memesan di kamar yang sama pada waktu yang sama. Manajemen tidak memiliki data langsung tentang operasi harian dan pendapatan hotel. Anda akan menemukan database untuk transaksi reservasi hotel dikembangkan di Microsoft Access. Contoh ditunjukkan di bawah ini, tetapi sistem web mungkin memiliki yang lebih baru dari database ini untuk latihan ini. Kembangkan beberapa laporan yang memberikan informasi untuk membantu manajemen bisnis lebih kompetitif dan menguntungkan. Laporan Anda harus menjawab pertanyaan, misalkan, berapa lama rata-rata menginap per tipe kamar? Berapa rata-rata jumlah pengunjung per tipe kamar? Berapa pendapatan dasar per kamar? Yaitu lama kunjungan dikalikan dengan harian tarif selama periode waktu tertentu. Yang terakhir, apa basis pelanggan terkuat? Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tulislah laporan singkat yang menjelaskan apa informasi database mengungkapkan tentang situasi bisnis saat ini, yang strategi bisnis tertentu dapat ditempuh untuk meningkatkan hunian kamar dan pendapatan. Bagaimana database dapat ditingkatkan untuk memberikan informasi yang lebih baik untuk keputusan strategi. Yang terakhir, improving decision making. Meningkatkan pengambilan keputusan using a database to clarify business strategy. Menggunakan web tools untuk mengkonfigurasi dan harga mobil. Dalam latihan ini, Anda akan menggunakan perangkat lunak di situs web untuk menjual mobil guna menemukan produk, informasi tentang mobil pilihan Anda, dan menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan pembelian yang penting. Anda tertarik untuk membeli Ford Focus baru? Jika Anda secara pribadi tertarik dengan mobil lain, domestik atau asing, selidiki mobil itu sebagai gantinya. Kunjungi situs web Cars Direct www.carsdirect.com dan mulai penyelidikan Anda. Temukan Ford Focus, teliti berbagai mobil khusus yang tersedia dalam hotel itu dan tentukan mana yang Anda sukai. Jelajahi detail lengkapnya tentang mobil tertentu, termasuk dari harga, fitur standar, dan opsi. Cari dan baca setidaknya 2 ulasan jika memungkinkan, dan selidiki keamanan model itu. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.